Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu akan membahas tentang akidah. Nah, kemarin kan baru membahas tentang pengertian Al-Quran dan juga nama-nama Quran. Nah, untuk sekarang ibu akan sedikit membahas tentang cara-cara Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan ke beberapa fase secara berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur ini itu jadi nggak langsung blok satu Al-Quran, nggak kayak gitu. Membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi sebuah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini terdiri dari berapa juz? 30 juz dan 114 surat dan 6.660 ayat. Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kurang lebih selama 23 tahun. Gitu. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur ini salah satunya pertama memudahkan bagi para sahabat untuk menghafalnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi, merupakan jawaban dari suatu pertanyaan atau penolakan atas suatu perbuatan, menangguhkan hati orang yang menerimanya. Seperti itu. Jadi Al-Quran ini diturunkan misalkan nih ya, ada di kota Mekah itu sedang terjadi suatu peristiwa. Nah, lalu Al-Quran baru turun, ayat-ayat Al-Quran baru turun gitu. Jadi setiap ayat itu memiliki riwayatnya atau historisnya kayak gitu. Makanya ada asbabun nuzul dari ayat-ayat. Asbabun nuzul itu berarti kenapa ayat itu diturunkan. Selanjutnya beberapa cara diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya. Jadi memang untuk proses penurunan Al-Quran ini itu lewat malaikat Jibril. Jadi ada perantaranya kayak gitu, nggak langsung dari, maksudnya nggak langsung dari Allah ke Nabi, enggak, tapi ada perantaranya seperti itu. Yang kedua, malaikat Jibril pernah menyampaikan wahyu dengan cara menampakkan dirinya. Kalian ingat ketika awal pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu di Gua Hiro. Nah, di sana malaikat Jibril itu menampakkan dirinya, lalu menyampaikan wahyu, yaitu Iqra, seperti itu. Selanjutnya wahyu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti bunyi gemerincing lonceng. Menurut Rasulullah, cara inilah yang paling berat dirasakan sampai beliau mencucurkan keringat. Lalu malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan menampakkan wujud yang asli yang tadi. Wahyu diturunkan berupa impian atau berupa mimpi yang baik ketika beliau tidur. Kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantaraan malaikat, melainkan diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi ada biasanya itu kan perantara oleh malaikat Jibril, namun terkadang ada salah satu ayat yang memang Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, untuk penghafalannya ini tersendiri, setiap wahyu yang diterima, beliau mampu mengulangi wahyu tersebut dengan tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, caranya itu dengan menghafalkan wahyu tersebut atau ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi metodenya itu dengan cara menghafal pada saat itu. Terus Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode. Periode pertama yaitu dinamakan periode Mekah, dan kedua yaitu periode Madinah. Kenapa disebut dengan periode Mekah dan Madinah? Karena pada saat itu ketika ayat diturunkan, Nabi sedang berada di Mekah. Dan kenapa disebut periode Madinah? Sebaliknya, seperti itu. Pada periode pertama, yaitu di Mekah, Al-Quran diturunkan ketika Nabi Muhammad bermukim di Mekah, pastinya pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Sampai melakukan hijrah kemudian atau pindah ke Madinah. Lalu ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu disebut ayat-ayat Makkiyah. Nah, ayat-ayat Makkiyah ini berjumlah 4.726 ayat, seperti itu, yang terdiri dari 89 surat. Selanjutnya itu periode Madinah. Ya, pada saat ini Nabi Muhammad SAW sedang berada di Madinah, yaitu pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Lalu ayat-ayat ini disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, seperti itu. Nah, dalam ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Contohnya pada ciri-ciri ayat makiyah. Pertama, ayat-ayatnya pendek. Terus diawali dengan ya ayuhan nas atau wahai orang-orang, wahai manusia, ya ayuhan nas gitu. Terus kebanyakan mengandung masalah tauhid, iman kepada Allah, surga dan neraka, dan masa-masa yang menyangkut. Jadi pada ayat-ayat makiyah ini mengandung ketauhidan. Kenapa ketauhidan? Karena memang pada saat itu ayat-ayat makiyah atau penduduk Madinah itu sudah memiliki tekad atau iman kepada Allah. Itu salah satu. Selanjutnya ciri-ciri ayat madaniyah. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah ini sebaliknya, ayat-ayatnya itu panjang-panjang. Lalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Itu. Lalu kebanyakannya mengandung tentang hukum-hukum, terus orang-orang yang berhijrah dan kaum penolong atau ansor, kaum munafik serta ahli kitab, seperti itu. Jadi kalau ayat-ayat makiyah itu pendek-pendek, lalu biasanya diawali dengan ya ayuhan nas. Lalu ayat-ayat madaniyah ini ayat-ayatnya panjang dan diawali ya ayyuhalladzina amanu. Lalu isi atau konten dalam ayat tersebut itu biasanya mengandung hukum-hukum. Karena pada saat di Madinah, orang-orang Madinah ini itu sudah memiliki ketauhidan. Jadi istilahnya imannya itu udah kuat. Jadi tinggal hukum-hukum seperti itu yang dijelaskan. Selanjutnya, isi dalam kandungan Al-Quran. Pertama memuat tentang akidah. Akidah itu kepercayaan atau tentang iman. Lalu ibadah seperti sholat, zakat, seperti itu. Lalu akhlak. Selanjutnya hukum-hukum. Tabsyir wa tanzil atau tabsyir wa tanzil itu berupa kabar gembira, itulah. Lalu sejarah atau kisah. Selanjutnya dorongan untuk berpikir. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan hari ini. Silahkan kalian boleh membaca-baca lagi. Lalu kerjakan latihan di halaman 21 sampai 23. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.